anu baru. Apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama, dengan tidak bosan-bosannya kita sebagai makhluk, dengan tidak bosan-bosannya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat seorang mukmin itu adalah ketika dia diberikan nikmat, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu adalah bersyukur kepada si pemberi nikmat. Ketika diberikan nikmat, dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa saja? Nikmat apa saja yang kita terima? Apakah nikmat sehat? Apakah nikmat iman? Dan apakah nikmat umur? Karena kita menyadari bahwa nikmat-nikmat itu adalah fabi ni'matin minallah. Semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur dengan nikmat-nikmat itu? Tidak lain adalah kita bersyukur dengan nikmat itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat usia? Maka usia yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita gunakan ketaatan kepada Allah. Bahwa ayyuta'a fala yuksa. Bagaimana kita melakukan ketaatan, dan ketika kita melakukan ketaatan beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan cobaan olehnya, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cobaan apa saja? Oleh karenanya, sifat seorang mukmin yang baik itu adalah ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah bagaimana kita bersabar dan berdoa kepada Allah. Bagaimana kesabaran itu terwujud? Kesabaran terwujud itu adalah ketika kita ikhlas menerima cobaan itu, dan itu akan menghapus dosa-dosa kita, akan menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita tidak menyadari berapa banyak, terkadang kita tidak menyadari berapa banyak dosa yang kita lakukan, atau kealfaan yang tidak disengaja oleh diri kita. Kuncinya adalah bagaimana kita bersabar dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena jaminan Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bagaimana kita berdoalah kalian kepadaku, niscaya kami akan mengabulkan, terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan,
di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan Karim, Ramadan yang sangat mulia. Pada bulan ini, pada bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, istirahat kita terbatas banget. Terbatas sekali. Dan itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum ilahiyah yang mengatur dari sendi kehidupan kita. Kenapa demikian? Allah coba memberikan kepada diri kita satu hal ketika seseorang itu, atau faedah yang secara garis besar ketika seseorang itu melakukan ibadah puasa, 3 hal yang didapati. Yang pertama adalah ruhiyah, yang kedua adalah ijtima'iyah, dan yang ketiga adalah sikhiyah. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara ruhiyah, ketika kita berada di bulan Ramadan, apa ruhiyah itu? Ruhiyah itu adalah pembinaan mental dan kejiwaan kita yang disebut dengan spiritual. Oleh karenanya, kejiwaan kita, pembinaan kejiwaan kita, bagaimana seseorang itu ketika menghadapi bulan Ramadan, maka spiritualnya semakin meningkat. Hendaknya bagi seorang yang beriman itu ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka nilai spiritualnya semakin meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah itu. Itulah yang disebut dengan bagaimana nilai spiritual kejiwaan kita. Sehingga dengan demikian, ketika nilai spiritual itu meningkat, ada semacam koreksi diri kita. Ada semacam sebuah koreksi kepada diri kita. Apa yang disebut dengan bahasa hadis, bahasa Al-Quran itu disebut dengan muhasabah. Sejauh mana, berapa banyak, berapa kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menemui bulan Ramadan. Kalau kita pada 2 tahun yang lalu susahnya kita beribadah, ada yang kadakawa, banyak yang kadakawa, masjid ditutup, musala ditutup, gitu kan. Dan itu adalah sebuah ujian untuk diri kita semua. Begitu Allah menurunkan satu titik penyakit, maka seluruh sendi kehidupan itu terimbas. Sampai kepada musala, sampai kepada masjid, kadang dibuka, takutan. Takutan terjangkit sebuah penyakit itu yang Allah turunkan. Kita diberikan oleh Allah kesempatan pada hari ini, pada bulan ini. Kita bisa bersama-sama kembali, kita berjamaah, kita berkumpul, kita bertausiah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza maratum biradil jannah farta'u." Sekalipun kita merasa ngantuk habis salat subuh gitu kan. Rasa hendak memadar, jarang Banjar kan. Memadar. Tapi kita coba bertahan dari kengantukan itu. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat taman sorga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduklah setumat barang 7 menit kah gitu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melewat di taman sorga, maka hendaklah kita singgah setumat barang. Artinya apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, sahabat pada heran gitu. Karena biasanya taman sorga itu ada di Madinah gitu kan. Taman sorga itu sebenarnya raudhah gitu. Kalau kita umroh, kalau kita haji, hendak masuk ke sana, hajilah. Kalau kita masuk ke sana itu berdempetan, berdesakan. Tapi ulun selalu berdoa seperti doa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim memasuki Mekah, yang pada saat itu tidak ada manusia satupun di situ. Apa doa Ibrahim pada waktu itu? Nabi Ibrahim itu adalah berdoa kepada Allah, "Inni zahibun ila rabbi sayahdi." Itu sering ulun sampaikan pada saat memberikan tausiah atau orang mau berangkat umroh itu, ulun sering memberikan itu. Doa itu ada sangat pendek, akan sekali mudah sekali diucapkan di sana. Inni zahibun ila rabbi sayahdi. Itu doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran.
Ketika Nabi Ibrahim itu berada di Mekah dan satu pun di situ tidak ada manusia, maka Ibrahim itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini sesungguhnya aku, ya Allah. Aku berjalan menujumu, Rabbi, ila ke Rabbi, kepada Tuhanku. Oleh karenanya ya Allah, kami datang dari Indonesia, yang datang dari mana-mana, kada tahu kemana kaki ini melangkah. Aku pasrahkan diri ini kepadamu ya Rabb, sayahdin. Engkau yang akan memberikan petunjuk kepada kami." Nah, itu doa yang sering ulun baca ketika umroh, ketika haji dulu, sehingga ketika kita tawaf, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita putaran setelah kita tawaf mau ke Hajar Aswad, lalu kita mau antara Hajar Aswad, Multazam, itu kan Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan kepada kita karena doa Nabi Ibrahim itu ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena jamaah rahimakumullah, itulah disebut dengan sebuah nilai spiritual kita. Sama dengan bulan Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita, bagaimana kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan itu? Untuk apa? Karena itu kurikulum bagaimana kita bisa melatih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seseorang, maka kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kalinya gitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan bulan Ramadan yang banyak sekali faedahnya, mungkin pian sudah tahu beratan, tapi belum mengambil 3 saja. Yang pertama adalah ruhiyah, kejiwaan, mental, spiritual kita. Yang kedua, ketika nilai spiritual itu meningkat, maka dengan tulus ikhlas kita melakukan sebuah amaliyah. Dengan tulus ikhlas kita beribadah. Dengan tulus ikhlas kita berjemaah di sini. Tidak lain adalah ridha Allah. Tujuan kita adalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian jamaah rahmakumullah, ketika Allah dengan ridha dengan apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita akan lebih lempeng, jar orang, akan lebih baik, akan lebih lempeng. Kenapa? Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Kecapean kita, uyuh kita, gitu kan. Dari mulai kita jam berapa kita bangun kan, malamnya jam berapa kita guring, masih tadarus dan lain sebagainya. Jam 3:15, 3:30 kita sudah mulai bangun berata. Nang ibu-ibu sudah siap-siap untuk menyiapkan makanan. Artinya apa? Sesungguhnya itu adalah sesuatu capek, uyuh jar orang Banjar kan. Akan tapi ketika kita niatkan bahwa kecapean itu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepada kita ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain misalnya mengeluh dan lain sebagainya. Itulah yang disebutkan nilai spiritual pada diri kita pada saat di bulan Ramadan. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah ijtimaiyah. Akan ada seseorang itu ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, nilai sosial kita untuk berbagi, untuk memberi dan lain sebagainya kepada orang-orang yang perlu untuk kita bantu. Makanya ada yang disebut dengan zakat fitrah, gitu kan. Ada yang disebut dengan zakat mal. Yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah itu dan zakat mal itu. Yang ketika zakat fitrah itu adalah membersihkan jiwa kita. Sehingga di dalam panduan di dalam agama itu, kalau kita menjalankan, kalau kita membayar zakat fitrah itu jangan sampai kita bayar setelah khatib naik ke atas mimbar, akan menjadi sedekah biasa. Zakat itu adalah suci. Jadi kalau orang yang berzakat itu adalah mensucikan dirinya. Sehingga dengan demikian kita zakat fitrah itu hendaklah kita keluarkan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah, itulah petunjuk atau pedoman di dalam agama. Begitu juga dengan harta kita. Ketika harta kita sudah sampai kepada nasab yang harus dikeluarkan, jangan kita merasa sayang gitu kan. Sayang kalau dikeluarkan berkurang. Semalam ini sudah 100 juta tabungan, dikeluarkan 2,5%, itu kurang berapa? Tukarkan pencok banjir gitu. Tukarkan ini sayang gitu. Nah, oleh karenanya itulah pembelajaran
bagaimana seseorang itu, hamba Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk peka terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan kepada diri kita. Karena kata Allah, ketika kita mengeluarkan, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, Allah tidak menghitung berapa banyak. Kita kada tahu berapa banyak pahala yang kita dapati. Itu adalah kata Allah di dalam, kata Rasul SAW dalam hadisnya, Allah yang akan membalas dari segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran merupakan jaminan kepada diri kita. Seperti ayat yang ulun bacakan pada mukaddimah tadi adalah innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, orang beriman itu tidak hanya cukup mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada kitab, malaikat, yaumil akhir, qadar, dan lain sebagainya. Akan tapi orang yang beriman itu setelah dia beriman adalah melakukan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dia melakukan amal soleh, bukan amal-amal yang salah, gitu. Amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang ketika itu ada di dalam pedoman syariah atau petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digariskan di dalam hadis-hadis Rasul, apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran, itulah yang kita jalankan. Wa amilus solihati. Ketika seseorang ikhlas melakukan yang demikian, maka jaminan Allah, innalah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baik kita sekecil apapun. Jadi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya itu adalah sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, orang lain kada tahu. Orang lain tidak tahu dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun kata Allah, sebiji dzarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, orang lain kada tahu dari apa kejelekan yang kita lakukan, karena kita melakukannya sepi dan tidak ada orang. Akan tetapi Allah As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat. Oleh karenanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kita berdoa di bulan Ramadan, berzikir dan melakukan amaliyah kesalehan atau ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah sihiyah. Sihiyah itu adalah bagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu. Hendaklah kita berpuasa, dengan berpuasa badan kita akan menjadi sehat. Kenapa? Kalau di dalam kajian-kajian kesehatan itu, badan kita itu diberikan rest, diberikan istirahat. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Yang dihalalkan itu diharamkan, gitu kan. Khusus di bulan Ramadan. Artinya khusus dalam waktu kita berpuasa. Semenjak terbitnya fajar itu, maka kita tidak boleh kada kawa. Kenapa? Sesuatu yang halal diharamkan, itu disebut dengan spesial, khusus. Oleh karenanya, badan kita akan menjadi istirahat. Kalau kita tinjau dari kesehatan ketika Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, akhirkan sahur kita. Akhirkan kalau kita sahur. Dan segerakan ketika kita berbuka. Kenapa? Setelah dikaji dalam ilmu kesehatan itu, kalau mengakhirkan sahur kita, maka kita sudah sampai mesin produksi di dalam tubuh ini sudah mulai bergerak. Artinya makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita langsung dicerna oleh mesin di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita makan jam 2 atau jam 3, dalam ilmu kesehatan, mesin dalam posisi stop, maka dia tidak bisa bergerak dan tidak mencerna. Itulah yang disebut dengan pengendapan. Itu yang disebut dengan pengendapan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada pengendapan di dalam usus, nah itulah disebut dengan kolesterol, gitu. Kolesterol dan lain sebagainya akan datang ke kita. Oleh karenanya Rasul begitu indah dalam memberikan petunjuk, sehingga dikaji oleh ilmu-ilmu kesehatan itu, sehingga dikaji dalam ilmu kesehatan, oh ini manfaatnya. Oh ini manfaatnya. Dan ketika kita bangun dari tidur seusia kita berataan kan. Dalam tinjauan kesehatan kita jangan langsung turun dari dipan, dari katil bahasa Malaysia lagi, kasur. Malaysia katil gitu. Kasur. Jadi jangan langsung kita berjalan gitu. Jadi duduk kita setumat barang 2 menit kah, 1 menit,
lalu batis kita dilunjurkan ke bawah, tapi jangan menyentuh lantai. Kenapa? Supaya peredaran darah itu kembali normal. Supaya peredaran darah itu kembali normal, dan setelah 2 menit kah, 3 menit, lalu kita berdiri. Sehingga dengan demikian, itu bisa menghindari kita raung, jar bahasa Banjar. Raung. Begitu kita bangun, sudah bergegas, lalu kita jalan. Darah di dalam tubuh itu belum stabil. Artinya karena posisi kita telentang, gitu kan. Maka kita disuruh untuk duduk setumat barang. Sehingga dengan demikian, kaki kita tidak disentuhkan di lantai, diangkat sedikit, dan setelah itu baru kita berjalan menuju ke kamar mandi atau ke kamar mandi. Nah, itulah beberapa kajian-kajian di dalam ilmu kesehatan. Oleh karena ya jamaah rahimakumullah, yang bisa melakukan, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah puasa itu spesial kepada orang-orang yang beriman. Khusus kepada orang yang beriman. Kenapa demikian? Ajakan Allah di dalam Al-Qur'an itu yang merupakan harfun nida, gitu. Harfun nida dalam bahasa Arab itu harfun nida. Dengan panggilan ya. Kalau kita ke umroh, kalau kita haji, di toko-toko, di suk, itu di pasar itu pasti memanggil kita ya Muhammad, gitu kan. Ya Amir, ya Hamzah. Artinya panggilan wahai. Itu panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan iya dalam harfun nida di dalam bahasa Arab itu. Dengan panggilan kasih sayang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Oleh karenanya, sebuah keajaiban, sesuatu yang menakjubkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menakjubkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang aku takjub kepadanya. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdialog, berpanderan jar bahasa kita, seperti halaqah yang kita lakukan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul khalqi ajabu ilaikum imana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk mana yang imannya kalian kagumi? Nah, ayyul khalqi ajabu ilaikum imana. Ketika kita berpandiran, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpandiran, berdiskusi lawan sahabat-sahabatnya, Rasul bertanya kepada sahabat, makhluk mana yang imannya kalian kagumi? Lalu mendengar pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana itu, maka sahabat itu mengatakan, tentu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-malaikah, malaikat, kata sahabat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, wa malahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Jawaban pian itu bujur. Tapi seorang malaikat itu ya jelas, wa malahum yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana tidak beriman seorang malaikat? Karena selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, kalau begitu kata sahabat, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul berkata, kalau bukan malaikat, kalau menurutmu siapa? Maka sahabat itu menjawab yang menjadi pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fan nabiyun. Orang-orang seperti pian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa dikagumi keimanannya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Karena qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana dia tidak kuat imannya? Karena para nabi itu wahyu yang diturunkan kepadanya dan diturunkan kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menerima wahyu. Bagaimana dia tidak menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jarak sahabat, malaikat kada, nabi kada, lalu nangkai apa? Lalu yang bagaimana yang disebutkan? Rasul takjub dengan keimanan itu. Lalu sahabat berkata, kalau demikian ya Rasul, qalu fanahnu. Kalau demikian kata sahabat itu, kalau tidak malaikat, tidak nabi, maka fanahnu, maka kita berataan. Para sahabat berataan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua ya Rasul. Orang yang menakjubkan keimanannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal wa ma lakum la yu'minuna wa ana baina adkhirukum. Bagaimana dia kada beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ni ada di tengah-tengah kalian. Aku ni ada di tengah-tengah kalian. Amun ada yang kada mengerti, bisa bertakon. Kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada Rasul, kepada Nabi.
Gampang karena Nabi itu masih hidup dan bersama-sama kalian. Itu sudah kedahiran lagi, ujar Rasulullah SAW. Lalu sahabat itu semakin penasaran jawaban Rasul SAW. Apa yang disebutkan oleh Rasul SAW? Seseorang yang imannya Rasul kagumi. Maka jawaban pamungkas Rasul itu adalah Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala inna ajabal khalqi ilayya imana. Ada sesungguhnya keimanan yang aku kagumi dari seorang hamba-hambaku tentang keimanannya. La qaumu yakunu min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Satu kaum itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kadang mengenal aku, kada pernah berdapat dengan aku, kada belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah berdapat jar orang Banjar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia beriman, akan tapi dia berpuasa, akan tapi dia berjemaah, akan tetapi kuat keimanannya dan sehingga dia membaca Al-Qur'an yang dia imani, dia baca padahal dia tidak mengetahui aku. Sehingga dengan demikian kata Rasulullah SAW, mereka menemukan kitab yang berisi ayat-ayat dari Al-Quran itu, dia baca dengan tekun, lalu mereka mengimani dari isinya. Siapa mereka itu? Mudah-mudahan kita berataan. Mudah-mudahan kita berataan yang disebutkan Rasul itu takjub dengan kita. Ketika kita diberikan sebuah keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan keimanan itu dengan baik. Kita melaksanakan puasa itu dengan benar. Kita menghindari segala sesuatu yang membatalkan atau mengurangi nilai puasa kita. Sehingga dengan demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub dengan apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Itulah beberapa yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita berataan takjub dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya, kita berataan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, yang keluarga kita atau dangsana kita yang garing, yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melaksanakan saum Ramadan itu dengan sempurna, dengan baik, sehingga nantinya apa yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agar puasa itu menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyadari berapa usia yang sudah kita lalui dan berapa puasa yang sudah kita jalani, berapa kali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, apa yang kurang yang dulu pada tahun-tahun yang lalu, mari kita lengkapi pada tahun ini, sehingga dengan demikian didikan Ramadan itu betul-betul singgah di hati kita dan kita melaksanakan ibadah itu tidak dalam kondisi keterpaksaan, sehingga lahirlah pada diri kita seorang muttaqin adalah orang yang ridho ketika Allah memberikan perintah, tidak pernah dia mengeluh, sehingga dengan demikian ridho Allah adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.